Gimana? Aduh. Jadi gini Mas Rey kan, setelah tadi kan saya habis nelpon Mas Rey, saya coba langsung ke tempatnya Mbak Maria di Kampung Bingi kan. Dan ternyata di rumahnya itu cuma ada orang tuanya gitu Mas Rey. Orang tuanya tuh bilang sama saya, Mbak Maria sudah tidak ada di rumah. Jadi maksudnya itu Mbak Mariana di rumah itu orang tuanya udah tahu belum? Maksudnya gini, orang tua tuh tahu nggak Mbak Maria itu keluaran sudah main-main atau Karena gini Mas Rey, mamanya juga ngasih penjelasan. Dia bilang katanya mau permisi tempat temannya. Dia bilang mau menginap di sana karena ada acara keluarga. Cuma waktu saya teleponan sama dia tuh diancam sama anggotanya si Ridwan bahwasannya dia mau diculik, dan dia tuh tahu anggota Ridwan ini kita bersekongkol gitu loh, kita berteman, dia tetap mengetahui juga kita berteman sama si Maria. Jadi ya paniknya saya tuh sempat si Mbak Maria keluar dari rumah terus diculik, itu bikin khawatir saya Mas Rey. Dia tuh ngadu sama saya, tapi orang tuanya itu nggak tahu sama sekali, mamanya, terutama mamanya Mas Rey. jadi Jadi ceritanya saya masa bingung. gini, si Maria itu udah keluar dari rumah. Pas kamu datang kamu belum sempat nemuin Maria dan Belum, Mas Rey. informasi dari keluarganya Maria itu keluar sama di rumah temannya. Iya betul Mas Rey. Dan Dia bilang ada acara tempat keluarganya temannya ya, sih. gimana ya? Ya apapun ceritanya kan gini Mas Agung. Si Maria itu kan juga menjadi tanggung jawab kita. Iya betul. Kan seperti janji kita di awal gitu. Mbak Maria tuh ngomong ke kita tuh ibarat kita bongkar semua. Pas pula kita letak di YouTube kan seperti itu. Kalau kita nggak letak di YouTube nanti netizen juga nggak tahu Iya nggak bakal mau tahu mereka. kan gitu. Jadi ya eh, gimana pun caranya ya ini menjadi tanggung jawab kita. Kita cari Mbak Maria. Karena kan memang dalam waktu dekat ini kita bakalan bantu sih Mbak Maria untuk pertemukan dia sama Ridwan, mempertanyakan tanggung jawabnya Yang dia. saya takut itu tadi mungkin namanya juga dia kan masih belia. Ya, Rasa takut dia itu pasti berlebihan kan begitu. Ya makanya gimana caranya nih ya kita harus cari tahu, kita harus telusuri. Insya Allah nanti saya akan terawang Mbak Marianya. Mudah-mudahan kan penerawangan ini bisa sampai dan saya bisa menemukannya. Yang saya takutkan gini, yang komplotan dari si Ridwan ini kan bukan orang biasa. iya. Rata-rata itu mereka tuh memiliki ilmuwan yang mana pasti mereka tuh dengan gampangnya untuk mendeteksi keberadaan si Maria. Nah soal keilmuan tadi Mas Rey, yang saya dapat informasi, saya takutnya Mbak Maria ini masih ibarat terpengaruh sama ilmunya spiritual punya Ridwan tadi, dukun dari Ridwan dulu. Sebenarnya dia tuh untuk terpengaruh tuh untuk gimana ya, terpengaruh dengan hal dia tuh suka dengan Ridwan tuh ibarat nggak ada. Tapi rasa takut dia karena gini, dia ini belum bongkar kondisi dia tuh dan keluarga dia. Karena dia tuh kemarin waktu di belakang layar dia curhat bahwasannya dia tuh bilang ke orang tuh dia tuh sakit, dia nggak tahu perutnya kenapa besar. Nah, makanya sebelum dia tuh dicek di dokter kandungan, dia tuh udah lari kemana-mana. Karena gini, kalau misalnya dia tuh mikir tuh sempat ini besar, tapi si Ridwan nggak mau tanggung jawab itu dia takutin. Jadi untuk ke depan ini memang kita harus Begini mas, setelah gimana, saya Mas? digaji, rasakan dia tuh ada deket si Maria tuh, dia ada deket sama laki-laki. Tapi laki-laki bukan pacar dia, ini sahabat deket dia. Yang mana kalau misalkan si Maria tuh lagi ngerjain tugas sama itu sama yang laki-laki ini sahabat deket dia. Ini orang soleh banget. Nah, jadi si Maria ini takut ketika nanti perut ini besar. Yang dituduh tuh si ini. Namanya Si saya temannya tadi kurang tahu gitu. namanya, saya lupa namanya siapa. Yang pasti anak ini soleh. Itu dari pondok juga nih. Nah, yang si Maria takutkan gara-gara ulah dia Ulah nanti Ridwan tuh tadi. jadinya tuh enggak gini, gara-gara ulah dia sama si Ridwan kan keluarga nggak tahu Ya, ketika nanti dicek di dokter bidan di bidan dia tuh hamil, yang ditakutkan nanti orang tuanya keluarganya si Maria itu nuduh ke teman dekatnya tadi yang anak nggak tahu apa-apa tadi. Itu sebenarnya ditakuti Maria, makanya si Maria ini ngebet banget gitu. Dan ternyata ketika dia tuh ingin minta pertolongan sama kita gitu,
Tapi gini Mas Rey, Nah, yang kalau masalah ini ya, masalah tentang dia itu dituduh bahwasannya dia tuh hamil sama temannya ini tadi, nah, kan bisa kita telusuri dia dan ngaku aja ke orang tuanya. tapi gini, si apa orang tua tadi nggak mengetahui kalau misalkan si Maria tadi itu dekat sama Ridwan. Masalah di situ. Iya. Ya sudah pasti. Positif kan yang dituduh ini. Iya, Yang teman kita dekat perlu tadi gini, ya. karena yang teman dia tadi ini mau nyambung kuliah di Saudi. Di Arab Saudara sana. dia. Dan di Arab tadi dapat beasiswa. Kalau sempat lagi kepikiran ke sini dan ini dituduh. Apa nggak masa depan dia ini hancur? Itu yang dipikirin Maria sebenarnya itu. Makanya si Maria ini dan ternyata pas dia eh, ngasih apa curahan hati ke kita, ternyata dia tuh menerima ancaman dari si Ridwan, Iya, si Ridwan. bahkan akan dibunuh ancamannya. Dia memang tadi informasi saya Mas Rey, dia telepon. Dia sempat minta tolong sama saya. Dia memarikan diri karena dapat ancaman dari anggotanya Ridwan. Dan saya tanya lagi, Mbak nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nanti kita bakal selesaikan. Kita hancurkan semua Ridwan itu sama dukun-dukunnya. Sama komplot-komplotannya. Yang perlu Mbak sekarang lakukan itu tenang. Santai. Gimana pun caranya masalah pasti ada solusinya. Tapi insya Saya Allah bilang. gini, Mas Abu. Kita juga harus mengadukan dengan benar. Biarpun pikiran kita tuh ya kalau ngidul buat GP emang Irfan Dani ya. Tapi setidaknya gimana ya? Kita tuh harus hati kita harus tenang. Betul Mas. Jadi insya Allah ketika hati kita tenang, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Gitu. Ya keluar keris ya, kayak wong Cina kono ya. Jadi untuk ke depan ini gimana Mas? Kita harus cari sekarang juga atau Gini, kalau kita cari langsung Allahu a'lam. Itu. Nanti saya akan berikan. karena kan memang ini Saya akan posisi terawang juga ada jam 12 Mas ya. Tapi dari gini, dari penerawangan saya, Mbak Maria ini belum jauh. Iya, ini daerah PHR. Daerah PHR. Kampung Dingin itu sama PHR lumayan juga loh Mas ya. Kalau udah tempatnya Maria. Saya tadi habis dari ini sih, dari Kampung Dingin kan ke rumahan dia. Saya cari informasi, bosan dia nggak ada rumah, langsung saya dapat Mas Rey kan lagi kan, memang nggak langsung di video nampak netizen gitu. Sampai kita bertemu sekarang ini. Iya, jadi saya juga udah ngecek beliau. Jadi tadi saya rasa dia tuh gimana ya? Dia tuh tadi ini menurut terawangan saya, makanya besok kita nanti setelah kita cek dulu. Makanya nanti akan saya terang kembali lebih detail lagi. Yang pasti dia sempat ngelewatin itu namanya daerah Moncol. Daerah Moncol Mas ya. Tapi memang anggotanya Ridwan nih kurang ajar Mas ya. Kenapa dia bisa tahu nomornya si Maria? Ya namanya juga kan mereka kan orang IT. Ini saya curiga ada saya dengarkan. Tim IT mereka itu namanya Irfan Dani. Irfan Dani ya. Ini yang saya curiga. Dia ini berkedok gimana ya? Irfan Dani ini dia juga gini. Dia tuh seorang IT yang dipimpin oleh Pak namanya Supriyatin. Kalau nggak gini Mas Rey, untuk mengetahui informasi di mana Maria itu berada atau siapa yang mengancam, kita hacker aja Irfan Dani tadi. Kalau enggak kita jumpai aja si Irfan Dani langsung. Tapi kan kita nggak semua. Emang ya kita Nah, memang karena nggak punya penerawangan itu tidak ada syarat penerawangan itu 100%. Itu 80%. Nah, selebihnya kita berusaha juga gitu. Makanya gini, penerawangan saya kan di tempatnya tuh nggak perlu saya kasih sampai ke detail. Karena ini kan kita di video ini. Nanti di daerah situ kita nggak boleh detailnya di mana. Oke. Mungkin Mas Agung paham nih. Karena gini, omongan kita di YouTube ini itu tidak semuanya pas. Karena apa? Takutnya terlihat sama si Ridwan. ya. Ridwan, Karena gini Ridwan ya. Kamu ikuti aja omongan saya. Jika kamu sampai di situ, kamu berjumpa dengan saya. Ridwan ini pasti mengetahui kita tuh ya Makanya gitu kita ini. Mereka ini terus mantau Mas Rey. Dengar sahabatnya. Ini apa yang kami bicarakan di sini? Ini tidak semuanya. Ini kisi-kisi. Bisa jadi apa yang kami ceritakan di sini yang dibilang kata di daerah ini itu belum tentu. Karena untuk mengecoh si Ridwan. Karena saya gini, intinya ada penerawangan saya sangat detail. Insya Allah kita akan menjumpainya.
Cuman yang saya takutkan gini sekarang ini, si Mbak Maria tadi itu melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Karena kalau cewek ini, itu emang nggak banyak omong kalau dia ada masalah. Tapi dia langsung berani kerjakan. Tapi ini Takutnya semua kenapa? akibat Ridwan, Mas Rey. Dan saya benci ya sama Ridwan ini. Gara-gara ulah dia, banyak wanita jadi korban termasuk Mbak Ini Maria nggak kita sendiri yang di bawah umur. gini untuk masalah sekarang ini. Biarlah tuh dia beliau lah. Cuman yang kita pikirkan sekarang ini Mbak Maria. Ya. Gimana caranya kita tuh sekarang nyari Mbak Maria? Ketika nanti kita sudah mendapatkan Mbak Maria, kita cari orangnya. Dan gini Mas Rey, saya punya pesan untuk Mas Ridwan. Setelah kami temukan Mbak Maria, kamu dan anggota-anggota kamu, spiritual kamu, bakalan kami hancurkan. Dalam waktu dekat, kami pasti menemukan Mbak Maria. Kamu hati-hati aja di sana. Ya Mas Rey. Prihatin. Memang biadab mereka. Pantau. Saya kesal sih kalau masalah kayak gini. Kenapa enggak dia coba PSK sana di luar sana, kan banyak. Kalau memang duitnya dia banyak kan, untuk apa dia berbuat sama wanita-wanita yang baik hati, baik budi kan? PSK di luar sana juga banyak. Bahkan korbannya dia, Ya? nah, Sebenarnya dua-dua ini sama-sama salah, Mbak Maria pun juga salah. tapi Mbak Maria nggak bisa disalahkan Mas Ya, Rey. tapi gini, intinya dua-dua ini kalau dibilang katanya sebenarnya kalau misalnya Mbak Maria tuh nggak terkecoh dengan harta, memang sih ekonomi itu yang mencekik dia sehingga dia mau menjadi seperti ini. Tapi kita nggak bisa bilang juga, intinya mereka berdua ini memiliki sudut yang sama, mana ya, sama-sama memiliki kesalahan juga gitu. Yang satu ingin harta atau kekayaan, yang satu melampiaskan nafsu kan gitu. Dan Mbak Maria ini karena diwarin masih labil, dia tuh nggak mikir ke depannya gitu. Tapi nih ada masalah kaitannya tuh ke spiritual juga Mas Rey. Kenapa di usia yang dia masih ibaratnya di bawah umur, nah dukun itu tadi, saya pasti ada pikiran ke sana loh Mas Rey. Jangan-jangan kalau bisa kita berjumpa sama Mbak Maria, kita nanti harus menjumpai temannya dia, sahabat dia. Saya nggak tahu namanya, pokoknya anak ini soleh banget, anak pintar. Dan kita waktu jumpa Mbak Maria semalam Mas Rey, kita lupa netralisir mereka kan, Gimana? si Mbak Maria menetralisir. Sebenarnya gini, jika kita sudah membantu, karena gini, rasa takut dia itu berlebihan. Gitu. Saya ini masih Karena panik yang sih Mas Rey. bermasalahkan itu rasa takut dia itu berlebihan. Kan kita sudah beribu-ribu kali bilang ke Mbak Maria tenang. Nah kan di kondisi apa ini kita harus tenang juga. Sampai saya bingung untuk berkata-kata. Teman-teman itu udah berapa lama tuh? Udah 3 lusin. Gini aja kita potong aja dulu. Ya kan? Karena pun keadaan saya juga kacau Mas Rey. Kita cek lagi. Jadi nanti gimana baiknya lah. Ya untuk sahabat-sahabat ya yang nanya soal jamu, pengobatan jarak jauh segala macam, langsung aja DM ke nomor admin Mas Ria. Jadi kalau misal takut gini, kalau misalkan sahabat dari komentar, takutnya nggak terbalas gitu. Jadi langsung aja DM di WA di WA admin saya di 0813 9722 saya itu aja sahabat. Jadi gini aja, ini kita potong dulu karena Mas Agungnya juga lagi pada juga, jadi kita ingin menenangkan Mas Agung juga, khusus di saya juga ingin mengecek keberadaan Mbak Maria Sal gimana. Pesan saya buat kamu sih dua ya, kamu jangan bermain sama anak ibumu, jangan sama anak yang polos. Kayak gini, jika kamu gentle, terserah kamu ngirim berapa orang, ada bisa ya. Mau ngajak Pandani, mau ngajak Supriyaten, terserah. Ya, mau ngajak Pak Andi, terserah gitu. Ini jangan sempat kamu tuh bawa si Harry. Saya udah tahu nama-nama yang ada di belakang kamu itu siapa. Jadi kamu jangan main-main sama saya. Ya, di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada lagi. Ya, coba. Kurang lebih. Jadi untuk sahabat-sahabat jangan mudah terlalu fanatik dengan pakaian. Jangan mudah fanatik dengan harta. Karena jika kita berperilaku berlebihan, itu tidak baik apapun itu.
makanya yang biasa-biasa aja, jangan terlalu fanatik mencari harta, jangan terlalu berlebihan mencari harta, jangan terlalu berlebihan mengenai tentang ini. Itu yang berlebihan itu tidak baik, itu naik soal semuanya. Tapi kembali lagi ke sahabat-sahabat sekalian, jadi karena sebuah tontonan itu sudah ditontonan yang mana bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatif dari apa yang kita lihat. Karena yakinlah dari apa yang kita lihat, jika kita ambil sisi positifnya, mudah-mudahan insya Allah ada manfaat di hidup. Ini saya potong Mas nih, Apa? buat para netizen yang semalam itu melakukan pemesanan, jika ada pengabatan ya mohon maaf ya, ditunggu sabar. Karena kita juga lagi fokus sama Mbak Maria ya kan. Ya, tapi kalau misalnya mengapa nggak apa-apa. Ya saya minta maaf lah. Tapi kamu Saya tunda bisa, sebentar. kamu tetap respon juga, Nah, karena kan mereka juga butuh kita. iya. Gitu ya. Kami tetap fokus juga sih untuk pengiriman barang biar cepat. Jadi sampai pokoknya tujuan. admin-admin bagian pengobatan, bagian apa tuh harus bekerja juga. Karena jangan kita ada masalah ini terus pasien kita tuh jangan jadikan alasan kita untuk tidak melayani pasien. Memang untuk malam ini saya benar-benar kacau gitu. Kita gitu Sarapan juga udah nggak bisa lancar gitu kan. Jadi kami istirahat bentar, jadi untuk saya mau kembali, saya adalah yang saya ritualkan dan saya Siapa istirahat. Nanti kamu saya bangunin, kamu bangun standby. Oke Mas, siap. Jangan sabar, kita lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, wajah salawati tinggalkan maksiate, atau dari sholat.